Kita sudah hampir 50 orang, sudah 48 orang malam ini ya. Oke, saya mengatakan VRS adalah the right choice company. VRS di bisnis yang saat ini kita jalankan sebuah perusahaan yang paling tepat di masanya, di waktunya, karena VRS memiliki beberapa hal yang sangat unik untuk Bapak Ibu kenal yang ingin saya introducing kepada Bapak Ibu semua malam ini. VRS didirikan pada bulan Juli tahun 2019, lebih kurang 1 tahun yang lalu di Malaysia, oleh seorang founder yang betul-betul seorang tokoh bisnis yang sangat disegani di Malaysia. Beliau adalah Bapak Idris Muhammad Syahid, mantan seorang tentara yang bekerja sebagai seorang instruktur di pelatihan ketentaraan di Raja Malaysia. Di usia yang sangat muda, dia telah memulai bisnis pada usia 24 tahun, dan dalam perjalanannya beliau mengalami sebuah proses tumbuh kembang yang sangat dahsyat. Dan baru saja dia mengirimkan satu SMS kepada saya, ada buku yang ke-79 yang akan segera diterbitkan dari tulisan beliau, dari perjalanan karir, dari pengalaman beliau yang disarikan dalam bentuk tulisan dari experiential yang bisa kita pelajari dengan seksama. Dan karir ini tidak begitu saja beliau jalani, mulai dari sebagai seorang pebisnis biasa sampai sebagai seorang entrepreneurs yang sukses hari ini di Malaysia, beliau lewati dengan suka dukanya. Nah, saat ini VRS telah berkembang dengan sangat pesat di Malaysia. Ketika Januari yang lalu kami datang ke sana, VRS baru hanya ada di 1 floor, di lantai 18. Kemudian VRS berkembang, memiliki dewan pelatihan tersendiri di 1 floor, di lantai 20. Kemudian sekarang juga ada lantai 26, ada ground floor, ada namanya cafe di ground floor, ada back point, dan ada mart, dan ada beberapa kantor baru di sekitar wilayah yang sama yang telah kita miliki dalam waktu di bawah 1 tahun. Untuk secara lebih sederhana, saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman tentang VRS. Oke, VRS di dalam program pengembangan bisnisnya adalah perusahaan yang benar-benar mampu mengkondisikan pertumbuhan yang sangat dahsyat, walaupun di tengah-tengah memulai bisnis, VRS dihadang oleh apa yang namanya COVID. Di dalam visi VRS 2020 yang melahirkan 1.000 orang miliarders. Kenyataan itu terjawab hari ini. Silahkan ikuti acara-acara kita yang kita live langsung dari Malaysia. Saat ini kita telah memiliki hampir 200 orang miliarders dalam waktu 1 tahun. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, pernahkah hal ini didapatkan di perusahaan sebelum ini? Nah, saya ingin sekali lagi menegaskan, ketika program ini dimulai di Indonesia 6 bulan yang lalu, kita betul-betul memulainya dalam keadaan tantangan kondisi yang sama, di mana kita dihadang oleh apa yang namanya COVID-19. Tapi strategi bisnis yang kita kembangkan, pelatihan dan pola edukasi yang terus kita tingkatkan, akhirnya mampu menembus kesulitan itu, dan hari ini kita memiliki tim yang sangat handal yang kami yakin VRS akan betul-betul bertumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang sangat hebat. Sesuai dengan misi VRS dalam perjalanan kita, di mana VRS akan memiliki beberapa kesempatan yang luar biasa untuk Anda dapatkan sebagai sebuah bisnis yang secara keseluruhan akan menjadi satu kesatuan. Saat ini VRS memiliki cafe, memiliki mart, dan memiliki back point, yang semuanya ini nanti akan menjadi bagian dari bisnis Anda ketika kita kembangkan ini di Indonesia. Jadi sebagai perkenalan awal di depan, visi yang ditulis sampai 2030 ini sangat luar biasa. Salah satunya adalah kita akan memiliki university yang berbasis network pertama di dunia. Termasuk kita akan memiliki Wisma VRS
yang saat ini tanah dan lokasinya sudah disiapkan oleh Tuan Idris Muhammad Syed. Semoga ini bisa membuka sebuah wacana kita untuk bisa melihat secara lebih jauh tentang VRS. Mari kita teruskan. Oke, saya lewatkan aja ini. Baik. Kalau orang bertanya, apa itu VRS? Dengan mudah kita jawab, VRS. Ada 3 letter code yang mewakili pemikiran yang saat ini menjadi sebuah kekuatan dari VRS. V adalah vision, visi. Jadi visi ini jadi sangat penting ya. Banyak orang di dalam berbisnis, banyak orang yang mengembangkan usaha, proyek yang mereka kembangkan tidak bisa berjalan dengan baik karena pengelolaan starting program mereka tidak didasari oleh visi yang hebat. Nah, VRS, satu perusahaan yang memiliki visi bisnis yang tadi sudah kita lihat, yang betul-betul luar biasa, yang saat ini dikembangkan dengan sangat dahsyat oleh tim yang saat ini sudah tersebar di seluruh Asia. V adalah vision, R adalah real. Ada banyak bisnis yang kekuatannya tidak bisa diukur, ya, yang kelihatannya hanya di permukaan, tapi kedalaman dari sistem itu tidak memiliki kesiapan untuk bisa tumbuh kembang dengan baik. Visi yang real yang kita miliki ini adalah sebuah konsep yang benar-benar akan bekerja dengan sangat kuat untuk sistem keuangan Anda ke depan. VRS, S adalah strategi. Bagaimana kita mengembangkan bisnis ini dengan pendekatan strategi yang bisa betul-betul memberikan manfaat kepada semua tim kita agar mereka bisa mendapatkan sistem keuangan jangka panjang. Nah, inilah yang akan saya bahas ke depan. Apa dan bagaimana uniknya VRS di dalam satu sistem yang akan menjadi konsep serta kekuatan kita untuk bisa menjadi orang yang berjalan di atas sebuah program untuk bisa mendapatkan kesuksesan dari program-program yang dikembangkan oleh VRS ini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah video yang saya harap video ini tolong diamati betul. Yang berbicara adalah Tuan Idris Muhammad Syed dalam satu wawancara televisi di saat penyerahan penghargaan 25 kendaraan mewah pertama setelah perusahaan berjalan lebih kurang 11 bulan. Ya, ini statement dari Bapak Idris Muhammad Syed. Program hari ini adalah anugerah kepada yang telah berjaya mencapai kita punya penanda aras ataupun piawaian dalam bentuk PIN kita. PIN kita ni maksudnya untuk berjaya kita adalah VRS ni maksudnya pusat pengkalan data. Bila pengkalan data tu, data-data yang tersimpan dalam sistem masing-masing tu dia ada penanda aras. Dan hampir setahun kita bermula dan alhamdulillah kita hari ini anugerahkan untuk 9 buah Mustang, 4 buah Lamborghini, kita anugerahkan lagi Raptor dalam 5 buah, Mercedes 3 buah, Wellfire 2, Alphard 1, dan kita ada lagi Honda City dan yang lain-lain lah. Anggaran dalam 25 buah lah yang kita anugerahkan hari ini. Okey, konsep kita ni ada VRS ni vision, real dan strategi. Vision kita membentuk database. Database yang ada sekarang ni telah mengembang ke arah hampir 500,000 ahli lah contoh kan. Tapi apabila adanya database, kita boleh bermula dengan RPS. RPS ni rakan perkongsian strategi yang mana kita anugerahkan juga kepada ahli-ahli yang capai dia punya KPI. Dan RPS yang pertama kita panggil dia KP Racer. Maknanya ahli-ahli kita boleh datang minum, datang berbelanja, datang di sini dan diorang akan boleh menikmati dan membayar menggunakan poin yang kita ada. Yang kedua kita ada bike point. Bike point ni ataupun VRS Broom Biker Senam Rehat, dia adalah pemotoran. Dia menggunakan konsep pemotoran dan pemotor-motor ni pun kita anugerahkan kepada pemuda-pemuda ataupun belia-belia yang telah capai dia punya KPI.
Dan yang ketiga kita ada mat. Mat ni adalah barangan gula, geras, kopi semua, dan kita akan adakan hampir 666 outlet. Untuk permulaan ni kita ada 3 outlet dan insya-Allah bulan Ogos kita capai 53 outlet dan seterusnya dalam 2 tahun kita akan capai 600 outlet. Maknanya anugerah yang diberi ini adalah kedai motor kita sendiri bagi kepada ahli sendiri, dan di sinilah kekuatan kita hasil daripada database dan hasil data dan dana yang ada hasil pekerjaan mereka yang bersungguh-sungguh. Ya, cukup jelas mungkin ya. Di dalam acara penyerahan 25 kendaraan mewah ini ada 9 Mustang, ada 4 Lamborghini dan seterusnya seperti yang diceritakan tadi. Beliau, Bapak Idris Muhammad Said, menjelaskan kepada kita visi dari VRS itu adalah membangun database. Jadi inilah yang akan menjadi kekuatan VRS untuk bisa menguasai industri yang kita perankan dalam bisnis yang berbasis network marketing ke depan. Satu-satunya perusahaan yang saat ini meng-create pasar dengan pendekatan database yang berbasiskan network marketing, yang pola dari sistem ini pertama kali dan sangat unik, dan tentunya Anda ingin mendalami dan mengenalnya. Bagaimana pola ini mampu menghasilkan uang dan bagaimana sistem ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat luas, dan kita berharap tentunya VRS bisa menjadi bagian dari bisnis Anda. Kita teruskan. Ini tadi sudah saya putarkan, tapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Tuan Idris Muhammad Said tadi terkonfirmasi mulai dari para pemimpin-pemimpin negara sampai ke berbagai-bagai institusi yang dipimpin oleh menteri memberikan statement mereka tentang industri yang berbasis database ini. Ya, ini statement dari Pak Jokowi. Kita coba lihat pendek saja. Saya yakin semuanya mau berkumpul di sini karena ingin Indonesia tidak tertinggal dalam kemajuan ekonomi digital. Ini Pak Jokowi kita harus berada di depan dan bahkan yang terdepan. Dan sebenarnya saya majukan saja ya, berbagai media yang memberikan support kepada bisnis kita, mulai dari para ekonom, institusi pemerintahan, perbankan, dan yang lebih luar biasa, ini adalah statement dan pengakuan apa yang saat ini terjadi di Indonesia. Ibu Sri Mulyani menyatakan bisnis yang berbasis database sama sekali saat ini tidak begitu terganggu dengan kondisi pandemi ini ya. Oke. Saya ingin memberikan sedikit guiding agar kita tidak terlalu jauh ya, membuat pendekatan agar analisa yang akan kita konkretkan untuk dipahami malam ini bisa kita lihat dari kenyataan bisnis yang berbasis database ini. Oke, kita mengenal banyak sekali perusahaan yang memulai karir dan perjalanan beliau dengan pendekatan database. Sebutlah misalnya Gojek. Tidak ada orang yang tidak kenal saat ini di Indonesia, karena perusahaan ini mampu tumbuh dengan sangat-sangat cepat, di mana ada waktu 5 tahun aset perusahaan ini mencapai 135 triliun. Jauh meninggalkan Garuda Indonesia sebagai BUMN besar ya, yang tentunya ini dikondisikan dengan sangat baik oleh pemiliknya dengan pendekatan teknologi yang dia kembangkan dengan konsep database ya. Kita mengenal, sebutlah apa, Traveloka ya. Perusahaan yang saat ini bergerak dalam bidang penjualan tiketing dan hotel, yang dimana perusahaan-perusahaan seperti ini hari ini mampu tumbuh dengan sangat-sangat cepat, dan bisnis-bisnis yang tadinya dikelola dengan konvensional seperti penjualan tiket pesawat dan hotel yang menggunakan kantor-kantor travel hari ini sudah tidak ada, karena servis yang diberikan dengan layanan teknologi
yang dimiliki oleh perusahaan seperti Traveloka ini mampu menjawab bagaimana orang bisa mendapatkan layanan dengan sangat efektif dengan harga yang murah, ya. Dan sebutlah Lazada. Kalau dulu orang sering berbelanja ke mall dengan fasilitas yang begitu besar, hari ini mall rata-rata berubah menjadi tempat orang minum-minum kopi karena penjualan barang-barang yang hari ini yang biasanya kita dapatkan di mall-mall mewah. Sebutlah dulu ada yang namanya Carrefour, ada yang namanya Giant, ada yang namanya Matahari. Bisnis ini merosot dengan sangat-sangat cepat karena bisnis ini hari ini diperankan dengan pendekatan database oleh perusahaan-perusahaan yang luar biasa, bisa memberikan layanan yang sangat cepat. Nah, di berbagai-bagai lini, di berbagai-bagai sistem, di berbagai-bagai perusahaan yang mengelola bisnis secara teknologi database ini, mereka rata-rata bisa bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Nah, sekarang VRS hadir di tengah-tengah bisnis network dengan konsep database. Nah, inilah yang akan harus kita pahami dan apa manfaat serta kelebihannya untuk kita bisa betul-betul mendapatkan hasil yang hebat dari bisnis seperti ini. Oke? Ini statement dari Bapak Meristek kita tentang bisnis yang berbasis database ini. Ya, mari kita lihat. Sebenarnya adalah semua berpikir mengenai masa depan. Di balik semua startup yang sukses atau unicorn lah katakan, yang utamanya adalah ekonomi digital berbasis platform, ada istilahnya suatu tambang emas yang sebenarnya baru akan dieksplor nanti, atau tambang emas yang istilahnya invisible, tidak terlalu kelihatan, tapi itulah sebenarnya yang menjadi tulang punggung untuk ekonomi dan bisnis masa depan. Tambang emas itu adalah big data atau data yang berasal dari kegiatan yang berkait dengan digital. Tetapi akan lebih besar lagi dengan market platform ini, katakan punya pelanggan sampai jutaan dengan demografi yang berbeda-beda, maka akan dapatkan suatu big data yang malah lebih dahsyat. Nah, ketika si investor sudah menguasai big data tersebut, maka itu yang akan dijadikan prospek dia untuk keuntungan di masa depan, yang pasti dia sudah hitung keuntungannya akan jauh lebih besar. Jadi kita bicara saat ini adalah ada model bisnis baru bahwa yang dikejar itu adalah sesuatu yang tidak langsung muncul dari bisnisnya, tetapi istilahnya disimpan, diinvest sebagai kekuatan masa depan, di mana masa depannya itu diperkirakan, pasti mereka sudah hitung dengan baik, itu akan lebih besar dan bisa menutupi apapun yang disebut sebagai bakar uang tersebut. Berarti secara tidak langsung valuasinya tidak hanya dalam bentuk currency, tapi juga dalam bentuk data, begitu ya Pak? Artinya valuasi kalau mengikuti perusahaan konvensional ya hanya melihat aset, ya pada intinya asetnya berapa, pergerakan penjualannya berapa. Nah, kalau ini yang dilihat tadi apa yang ada di permukaan dan apa yang ada di balik permukaan, ya. Jadi yang di balik permukaan itu yang dihitung ke depannya. Ya, 3 hal yang utama dari apa yang disampaikan oleh Bapak Meristek tadi. Yang pertama adalah masa depan, bisnis masa depan. Ya. Yang kedua adalah efisiensi yang mampu didapatkan dengan capaian teknologi database. Dan yang ketiga adalah big data atau big data itu sendiri. Oke. Jadi bagaimana kita hari ini bisa melihat apa yang dikerjakan oleh VRS ini? Saya berikan ilustrasi sederhana. Di Indonesia hari ini ada ribuan perusahaan network marketing. Ribuan. Dan ada lebih dari 13 juta pekerja network marketing yang terkonfirmasi. Masih banyak yang lain yang tidak terkonfirmasi. Oke. Bagaimana VRS dengan pendekatan bisnis yang dimilikinya mampu masuk dengan teknologi data untuk bisa mengelola market yang sangat besar ini
dengan capaian-capaian yang bisa lebih dari apa yang mampu diberikan oleh konsep network marketing konvensional. Kalau apa yang saya sampaikan tadi, di mana dalam waktu 11 bulan ada 25 kendaraan mewah, saat ini jumlah kendaraan mewah itu sudah lebih dari 50 buah, 53 buah. Dalam waktu hanya 12 bulan. Dan tentu ini akan menjadi sebuah ukuran buat para leaders, buat para pelaku network. Kenapa VRS bisa demikian? Nah, inilah yang akan saya coba memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada kawan-kawan semua yang ada di floor malam ini untuk bisa menyimak apa yang akan menjadi pokok dari bahasan kita ini. Oke. Kita lewatkan saja ini ya. Oke. Ini VRS. Saya ingin lebih awal dulu mempertajam kepada kawan-kawan apa bedanya VRS dengan perusahaan network konvensional. Ya, apa bedanya VRS dengan sistem network konvensional? Sistem network konvensional, di mana apa yang kita lakukan, kita akan melakukan sebuah pola yang sama hampir dari semua network, dengan bergabung kemudian melakukan recruiting, mendapatkan produk, dan seterusnya menawarkan kepada yang lain. Sehingga ketika kita mampu membangun organisasi selling yang besar, kita akan mendapatkan komisi yang besar. Dan itu kita lakukan secara personal. Nah, di tengah-tengah tantangan dari sistem yang dikelola oleh leader untuk bisa memiliki jaringan besar, Oke, tolong Pak Irfan Samsul Bahri, audionya di mute. Saya sudah mute, tolong jangan di-on-kan lagi Pak ya. Pak Irfan Samsul Bahri, mohon maaf, saya mute lagi. Udah 3 kali di mute. Oke, jadi bagaimana kita mampu betul-betul mengkonsepkan jaringan ini sekarang dengan teknologi data, dan tentunya kita akan bisa mendapatkan sebuah hasil yang berbeda dengan kalau kita bekerja sendiri. Nah, saya ingin mempertajam sedikit. Apa pula bedanya konsep VRS ini dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis database seperti yang digambarkan tadi, Traveloka, Gojek, dan segala macam. Bapak semuanya tentu tahu apa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Traveloka ini adalah produk-produk dan jasa-jasa yang mereka kelola dengan teknologi yang kita bisa dapatkan layanan servisnya yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat efisien. Namun kita sekali lagi hanya mendapatkan servisnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, yang VRS tawarkan kepada Bapak adalah bagaimana Bapak dengan teknologi database ini nanti mampu mendapatkan income sebagai seorang ownership di dalam sistem jaringan. Jadi bedanya nyata Pak. Bapak menjadi pemilik jaringan secara bersama-sama dengan tim yang ada di seluruh anggota VRS di seluruh dunia untuk membangun market yang berbagai-bagai macam nantinya. Market apa? Ayo kita lihat. Setelah database ini terbentuk, Pak, VRS akan membuat unit bisnis yang macam-macam. Di luar unit bisnis network, VRS akan membangun hotel untuk internal kita, akan membangun travel seperti Traveloka, akan membangun cafe, akan membangun yang sudah dibangun itu cafe, akan membangun mart, dan seterusnya. Yang anggota kita ini, yang data kita ini adalah sebagai penggunanya di internal kita. Jadi Bapak bayangkan kalau di Indonesia sekarang ada 250 juta orang kita bisa kumpulkan dia di dalam satu wadah yang namanya VRS, dan wadah ini akan memprasaranai kita untuk bisa mendapatkan layanan service di internal kita dari produk, dari jasa yang hari ini diperdagangkan oleh orang. Jadi big data inilah yang sedang kita bangun bersama-sama.
Jadi bukan hanya membangun jaringan multi level seperti di network marketing biasa, tidak. Oke, kita teruskan. Jadi Bapak Ibu semua, kekuatan database inilah yang akan menjadi kekuatan kita. Bagaimana siapapun yang ada di VRS nanti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan income yang besar dalam jangka panjang. Jadi rahasia inilah yang tidak dimiliki oleh perusahaan network konvensional. Hanya ada di konsep network database. Ya, saya teruskan. Bapak Ibu semua. Oke. Saat ini sistem kita telah berubah menjadi sistem US dollar. Selesai dari Zoom meeting ini saya akan ada rapat dan besok sudah akan ada pengumuman resmi bagaimana kita bisa merekrut orang di seluruh dunia dengan satu nilai currency yang sama, ya. Jadi saat ini nilai itu kisarannya adalah sekitar hanya 5,6 juta untuk memulai bisnis global dengan konsep database yang akan bisa mendatangkan income jangka panjang dari sebuah sarana kerja yang dikelola secara global. Jadi dahsyat sekali nih Pak. Jadi kadang-kadang saya sering membanding-bandingkan ini. Kalau orang sekarang mau buka usaha dengan 5,6 juta, apa yang bisa mereka buat? Kalaupun ada uang di bank 20-30 juta kita simpan juga tidak bisa jadi apa-apa. Tapi terbukti di VRS dengan konsep yang kita punya yang akan saya jelaskan sedetail-detailnya ini, orang akan memiliki sistem income yang di-create oleh database untuk jangka panjang. Oke? Jadi ini semacam gambaran kepada Bapak Ibu semua. Ketika kita membayar ini kita juga dapat produk, kita juga dapat sistem, kita dapat buku, semua ya, pelatihan dan seterusnya. Prinsip dasarnya begini. VRS mendahulukan pendidikan dan kewirausahaan yang dilatihkan secara profesional, memiliki sertifikasi agar kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Dari semua penjelasan ini, di luar produk yang saya jelaskan tadi, ya, ada produk, nih produk Anda dapat nanti dari perusahaan perolehan namanya, ada nih Noni, ya kan. Nah, ini sekarang juga ada kopi pria, ini macam-macam produk ya. Tapi produk ini tidak seperti yang banyak dilakukan oleh MLM diperdagangkan, dan kita mendapatkan produk ini betul-betul dari perusahaan yang akan bermitra dengan kita, dan produk-produknya produk berkualitas semua. Oke. Saya teruskan. Yang menjadi produk utama VRS apa sebenarnya? Inilah dia, sistem penyimpanan data. Database atau big data. Big data ini akan dibawa oleh VRS ke semua lini bisnis yang dia miliki agar Anda mendapatkan keuntungan dari program yang dimiliki oleh VRS. Nah, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan hasil dengan program yang dimiliki VRS? Tentu ada hak dan kewajibannya ya. Nah, inilah yang akan saya presentasikan. Oke. Pertama, Bapak Ibu semua, VRS dia memiliki sistem pembangunan database. Jadi kalau Bapak pernah ikut berbagai-bagai MLM, tolong buang di pikiran Bapak dulu, konsep ini tidak ada sama-samanya, walaupun kelihatannya sama. Tapi konsep dari VRS benar-benar berbeda. Karena konsep ini diperuntukkan untuk sistem keuangan jangka panjang yang dimulai dengan pembangunan database-nya. Di mana? Di plan induk, ini plan induk, ini dia. Plan induk ini namanya adalah Unistar. Plan Unistar ini murni diperuntukkan agar semua orang di dalam sistem VRS melakukan referensi agar orang-orang yang dia miliki ini juga bisa memiliki income dari sistem VRS. Ya. Nah, plan Unistar ini akan mengumpulkan semua orang dari seluruh dunia yang ada di dalam sistem VRS dalam satu wadah yang namanya big data atau data besar.
big data seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Menristek tadi. Dengan konsep apa? Dengan konsep kerjasama. Bapak untuk memiliki jaringan di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di mana di seluruh dunia tidak harus datang ke sana. Bapak perlu hanya menjalankan kewajiban Bapak menyelesaikan big data di tempat Bapak, cukup hanya 10 orang saja. Oke, saya teruskan dulu. Di luar itu ada sistem yang memberikan keuntungan langsung pada Bapak dari perjalanan big data ini. Namanya adalah Uni Triangle. Dia tidak mengenal sponsorship, dia tidak mengenal batas wilayah, dari seluruh dunia orang akan disusun di dalam program yang namanya Uni Triangle. Nanti satu persatu akan saya jelaskan. Dan ada lagi namanya pohon perolehan, bahasa Malaysianya. Bahasa Indonesianya perusahaan network, konsep reward sampai 5 generasi. Ya. Sehingga siapapun yang menempatkan sponsornya atau recruitingnya sebagai tanggung jawab untuk menjalankan konsep database, dia akan mendapatkan komisinya. Ya, contoh, ini dia. Seseorang yang telah menyelesaikan database, ya, dia akan mendapatkan setiap orangnya 700.000. Lebih kurang ya. Sekarang malah angkanya agak naik sedikit karena setelah US dollar ini ya. Berarti kalau ada 10, Bapak sudah menyelesaikan database. Kewajiban Bapak sudah selesai untuk semua sistem bisnis jangka panjang ke depan. Tidak perlu lagi bekerja berulang-ulang seperti di multilevel. Namun, walaupun Bapak telah menyelesaikan yang namanya database, ya, Bapak tetap mendapatkan komisi dari hasil perjalanan pembangunan database. Apa itu? Ketika anak Bapak beranak yang namanya cucu, Bapak masih mendapatkan komisinya. Ya. Cucu beranak, Bapak masih mendapatkan komisinya sampai 5 generasi, angkanya bukan main, lebih kurang 19 miliar. Jadi inilah yang dikelola oleh sistem nanti untuk menjalankan program database. Karena selesai masuk di dalam plan Unistar ini, dari semua orang di seluruh dunia yang membangun bisnis VRS dengan tanggung jawab masing-masing 10 di negara mereka masing-masing, semuanya nanti akan terkumpul dalam database. Oke? Database itu akan menjadi big data. Bapak bayangkan ada berapa jumlah orang di Asia saat ini? Itu akan terkumpul dalam satu rumah data. Ya, miliaran orang akan ada di situ. Jadi perusahaannya akan sangat-sangat kuat. Nah, database inilah yang nanti akan bekerja untuk income Bapak. Bukan seperti di multilevel lagi. Kalau income Bapak di multilevel, mana yang Bapak sponsori itu yang Bapak dapat. Mana yang Bapak kerjakan itu doang yang Bapak dapat. Kalau database tidak. Begitu dia jadi database, pertama plan Uni Triangle ini akan memberikan komisi kepada Bapak sampai 13 generasi tanpa lagi mengenal siapa yang mensponsori, tanpa mengenal lagi negara mana, jaringan siapa, dan seterusnya. Tinggal menunggu waktu. Bapak akan terima 13 generasi dari jaringan di bawah sistem recruiting database yang disusun sesuai dengan waktu entry, timetable entry. Kompensasi ini tidak main-main, Pak. Ini akan berjalan secara pasif. Karena Bapak hanya perlu bekerja aktif di Unistar tadi. Uni Triangle ini nggak bisa dikerjakan. Ini yang kerja adalah sistem database. Namun, kalau Bapak hitung-hitung dengan 5,6 tadi, sistem ini akan memberikan income sampai 1,1 miliar. Bagaimana bukti dan kenyataannya, Pak Ridwan? Di Malaysia saat ini, sistem ini telah berjalan sampai 15 generasi. Dengan kata lain, sudah ada beberapa orang yang terima full dari sistem Uni Triangle. Dan ribuan orang yang sudah terima, angkanya jauh di atas angka dia bergabung. Pelan tapi pasti database akan bergerak terus dan pertumbuhan jaringan di seluruh dunia.
Bapak tidak perlu bekerja apa-apa lagi, selesaikan kewajiban Bapak masing-masing 10 orang di database. Pak Ridwan, ini kapan mulai dibayarkan? Begitu ada satu orang di bawah Anda, Bapak akan mendapatkan langsung 140.000, lebih kurang kalau dalam rupiah ya, karena nanti ada pergeseran dolar malah lebih besar nanti daripada ini ya. Nah, ini terus berjalan dengan matrik 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16, sampai level 13 itu ada 4.096 dikalikan dengan 140.000, angkanya lebih kurang 1,1 miliar. Nah, inilah yang luar biasa, Pak. Karena tanpa Bapak belum merekrut pun Bapak sudah masuk ke Unistar. Ini juga sebabnya orang berlomba-lomba bagaimana join lebih awal. Karena siapa yang dulu, data dibaca lebih dulu sistem. Sistem menempatkan lebih dulu di Unistar. Di Uni Triangle ya. Oke. Database yang sama ini, database ini juga orangnya sama, jumlahnya sama dari seluruh dunia. Nanti akan dibawa oleh VRS ke konsep yang namanya perusahaan network perolehan. Saat ini Anda yang telah bergabung pasti mendapat ID dari MNA. Nanti juga akan dapat ID dari Dimora dan seterusnya. Bedanya apa dengan Anda bergabung dengan MLM datang ke perusahaan itu sendiri? Ya, Anda tidak perlu lagi membayar kememberannya. Dan yang lebih pasti adalah Anda tidak perlu lagi mencari downline-nya. Orang kan nggak suka mencari downline, capek kan? Jadi sistemlah yang akan menempatkan orang di bawah jaringan itu. Satu database bergerak di Unistar, satu data ini bergerak di MNA, dan satu data itu bergerak di Dimora dan seterusnya nanti. Ya, bonusnya gimana? Bonusnya sama. Ya, jadi kalau Anda datang ke sana, Anda bayar sendiri, cari downline sendiri, bonusnya sama, semuanya sama. Sementara ini dibayarkan oleh sistem, jaringan dicarikan, produk Anda dapat, campaign semuanya sama. Nah, inilah kehebatan database yang tidak dimiliki oleh sistem network konvensional, Bapak Ibu semua. Jadi kalau boleh kita sedikit berani berbicara dan sedikit berani menalar, konsep seperti ini tidak akan bisa dilawan karena ini melawan mesin, Pak. Suka atau tidak suka, perubahan ini akan terjadi dan beberapa waktu ke depan perusahaan network akan ditinggalkan orang akan masuk ke perusahaan-perusahaan seperti ini. Oke, ini baru satu konsep yang namanya apa? Konsep di mana kita mendapatkan income dari sistem network yang dikembangkan oleh perusahaan perolehan dan Uni Triangle. Di luar itu apa, Pak Ridwan? Dari database yang sama, Anda nanti berkarir. Dalam berkarir, perusahaan akan memberikan reward. Di luar reward, perusahaan akan membawa kita untuk bergabung dengan sistem yang dikembangkan oleh VRS dari sistem konvensional yang dimulai dengan database. Ya, oke, saya terus aja ke sini ya. Contoh, begitu Anda menjadi bintang 3 atau 3 star di sini ya, Anda masuk ke konsep bisnis konvensional VRS yang namanya RPS, Rekan Perkongsian Strategik. Syaratnya Anda menjadi bintang 3 ya. Oke, syaratnya Anda menjadi bintang 3. Bintang 3 itu syaratnya nggak sulit ya, tadi udah ada di sini. Nah, udah ada di sini. Anda hanya perlu memiliki tim 1000 orang saja. Bintang 1 itu 10, Anda selesaikan dari rekrut, Anda juga akan mendapatkan asuransi. Bintang 2 itu sampai di level 2 ada 100. Bintang 3 itu cukup 1000 di tim yang ada. Dan ini banyak diselesaikan orang hanya dalam 1 bulan di Malaysia. Karena konsep 1000 ini dalam network karena sistem duplikasi sangat mudah. Apalagi di Indonesia ini sangat kecil angkanya. Ketika Anda menjadi bintang 3 ini, Anda masuk ke sistem bisnis VRS yang memberikan income secara konvensional yang namanya RPS, Rekan Perkongsian Strategik. Nah, inilah yang luar biasa yang banyak leader-leader kita lihat telah mendapatkan income dari sistem ini, dan di luar itu dia juga mendapatkan reward ya. Rewardnya tidak tanggung-tanggung ya Pak. Bapak begitu sampai di RPS ini, kita akan mendapatkan apa yang namanya Pak Lode mohon di-mute ya. Bapak akan mendapatkan mobil ini ya, Mustang 5.0 ya. Ini yang Bapak terima. Jadi
Konsep VRS itu ketika Bapak sudah mencapai penyelesaian 10 orang, Bapak akan dibawa ke semua bisnis, ya. Bapak boleh memiliki kafe, Bapak memiliki supermarket, memiliki laundry, ya, memiliki hotel, bermacam-macam RPS yang dikembangkan oleh oleh VRS dari konsep yang diindukkan kepada database. Saya kasih satu contoh. Apa bedanya kafe VRS dengan kafe-kafe yang lain? Apa contoh? Ya, contoh di Makassar kita bangun kafe, ada 1.000 member atau 10.000 member, yang 10.000 member telah dibangun oleh sistem database, yang mana orang-orang ini pasti belanja ke VRS, ke kafe VRS. Kenapa? Karena dia dapat kemudahan dan keuntungan. Demikian juga dengan supermarketnya. Itulah bedanya kafe VRS atau supermarket VRS dengan supermarket lain, karena marketnya dibangunkan dengan konsep database dulu. Jadi Bapak bayangkan kalau ini nanti di Asia berkembang, malah di dunia kita memiliki 10 juta, 20 juta, 50 juta member, itu akan menjadi sistem keuangan untuk kita bisa mendapatkan income secara bersama-sama. Ya, konsep seperti ini belum pernah ada Pak di mana-mana. Baru hanya ada di VRS, ya. Oke, kita teruskan. Contoh ya, ini adalah penyerahan dari mobil kepada leader kita yang namanya King Tarma. Mobil ini adalah Mustang dan ini dia raih hanya dalam 3 bulan. Mari kita dengarkan. Sekarang penyampaian grant dan kunci kereta bagi King Tarma. Ini bukan cerita kosong Okey, kita lihat Kita datang kunci 2 Tarma. Okey, nama King Tarma. Tak ada hutang Tak ada hutang. Alright. Nah tu bos, tak ada hutang tak ada hutang Okey, tahniah. Lahirkan lebih ramai lagi yang pakai Mustang. Kita lah sebagai tadi ni. Kami tu boleh buat ucapan sikit kepada dia. Okey. Ucapan King Tarma. Ucapan video ni buka pintu. Okey, berdiri kat tingkap. Okey. Ucapan. Okey. Cantik. Okey. Okey lah. Okey lah. Syukurlah saya dekat Bapa. Dah macam pernah lelah kita pun dah macam ada hasil dia. So ini kejayaan ni bukan kejayaan saya seorang. Hasil kerja Ini kolektif. statement dari King Tarma. Nanti satu lagi toh aja ya. Nama kita tengok nama dia, nama Saha bin Kasim. Ni tengok nama Ni bukan kaleng-kaleng punya bisnes Itu contoh aja ya. Jadi Bapak Ibu semua, malam ini saya ingin berbicara lebih konkret kepada kawan-kawan semua yang ada di floor ya. Di dalam berbisnis, di luar peluang yang dikelola, cara mengelola peluang itu jauh lebih penting untuk bisa memberikan hasil. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu semua, di dalam berbisnis, di luar peluang yang kita kelola, cara mengelola peluang itu jauh lebih penting. Yang ingin saya bicarakan malam ini adalah VRS memberikan peluang yang luar biasa, yang pengelolaannya dengan cara-cara yang luar biasa, yang belum pernah ada. Dengan strategi database, Anda akan bisa memiliki kafe yang konsumennya dibangunkan oleh orang di seluruh dunia. Dengan sistem database, di daerah Anda sendiri, Anda bekerja, namun hasil dari sistem ini Anda dapat dari semua orang yang bekerja di seluruh dunia. Jadi, pekerjaan ini jadi sangat-sangat simpel, pekerjaan ini jauh lebih mudah, dan pekerjaan ini memberikan income yang jauh lebih besar. Dan konsep ini ketika kita komparasi dengan seperti Gojek yang kita ceritakan tadi, konsep ini terbukti di Gojek mampu menjadi leading di bidangnya dan mematikan ojek pangkalan. Itu sahih, silakan bantah. Kalau kita lihat
jejak perjalanan Traveloka yang baru hanya seumur jagung, mungkin umur travel saya yang punya dulu lebih jauh, lebih tua, kemana-mana dari Traveloka. Ya, mampu mematikan semua perusahaan-perusahaan travel konvensional dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Sama halnya dengan VRS. Konsep yang kita punya ini betul-betul memiliki kekuatan karena ada 3 lini sistem yang dikembangkan secara bersamaan. Pertama apa? Pertama adalah database itu sendiri. Kedua, unit usaha yang sangat lebar. Bapak bayangkan misalnya ya, ngapain beli tiket di Traveloka orang VRS. Kalau sebentar lagi orang VRS ada 10 juta orang, kita buat Traveloka sendiri. Itu konsepnya database. Ngapain belanja di kafe lain? Kita buat kafe sendiri yang uangnya mutar di situ. Anda akan dapat uang. Orang bingung buat kafe. Karena apa? Karena dia harus bangun pasar. VRS tidak. Dia bangun dulu pasarnya, dia bangun dulu database-nya yang orang terikat kepada perusahaan ini, baru dia buat kafenya. Ini akan sangat dapat. Dan ini akan diserahkan, peruntukan kafe itu bukan untuk VRS semata, buat Anda semua untuk memiliki franchising system yang secara full bisa Anda miliki di seluruh wilayah pengembangan VRS. Dan tidak tertutup kemungkinan ini untuk segala lini. Kenapa? Karena seperti apa yang dijelaskan oleh Tuan Idris Muhammad Said di slide pertama saya tadi, dia mengatakan VRS fokus membangun database. Oke. Ketika VRS fokus membangun database, coba lihat apa yang terjadi pada Gojek sekarang. Temasek berani melemparkan uang puluhan triliun. Facebook juga memberikan uang puluhan triliun. Sehingga aset yang merupakan data hidup yang terprofil itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada bisnis itu sendiri. Itulah yang menjadi dream dari VRS. Bedanya adalah dengan Gojek. Kalau Gojek adalah milik Bapak Nadiem Makarim, kalau ini adalah milik jaringan VRS dari seluruh dunia. Bapak bersabar, langkah dan sistem kerja ini terus dikelola dan pengembangan penggelembungan sistem ini bergerak ke seluruh dunia dengan sistem USD yang baru saja diluncuri beberapa hari yang lalu, dan konsep ini akan terus memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin memiliki sistem income jangka panjang. Jangan berpikir ini seperti network marketing yang pernah Anda bayangkan. Tidak ada sama-samanya. Ini sangat berbeda. Nah, ketika kita bicara database, ketika kita bicara data dan teknologi, saat ini teknologi data ini dikembangkan oleh orang juga dengan teknologinya. Pendekatan teknologi-teknologi yang mengelola sistem jauh memberikan impact yang jauh lebih cepat kepada bisnis itu sendiri. Banyak orang bertrading sekarang di dunia traders, tidak lagi trading sendiri, dia pakai robot, dapat duit juga dia, kaya juga. Ketika sebuah konsep ini dipadu-padankan dengan sistem pendukung, Anda yang ada di floor malam ini akan memiliki kecepatan dan kekuatan bisnis jauh lebih hebat ketika Anda bekerja secara manual dengan sendiri. Ketakutan orang karena VRS menyuruh orang mensponsori 10 orang akan terjawab ketika modul sistem ini dikembangkan dengan teknologi. Di mana untuk bisa membuat recruiting di dalam sistem VRS yang dipunyai ini pernah dibuktikan oleh seorang entrepreneurs, anak muda dari Malaysia. Dia mampu menutup sampai 1000 itu, sampai level 3 itu, 1000 ditutup sendiri hanya dalam waktu 1,5 bulan. Dia menggunakan apa? Menggunakan teknologi. Teknologi apa? Teknologi robot. Karena sungguh banyak orang di luar sana dengan pengguna WhatsApp dan segala macam, hari ini bisa Anda create marketnya dengan pendekatan yang dimiliki oleh VRS dan timnya. Kita berbangga di tengah-tengah floor kita
ada seorang entrepreneur muda yang memiliki konsep yang sangat cerdas dan semua bisnis yang dikembangkan selalu didukung oleh pendekatan yang sangat-sangat luar biasa ini. Bapak Edi Sarma, seorang penulis buku, seorang coach yang sukses, malam ini kembali untuk memperdalam informasi bagaimana Anda semua di VRS betul-betul bisa mendapatkan income dengan sangat cepat, dan malah Mustang itu Anda bisa selesaikan dalam 1-2 bulan saja ketika Anda ikutin training dan pelatihannya nanti. Sistem ini telah teruji karena VRS hanya mengelola data untuk bisa mengembangkan jaringan dengan 10 orang dan terus dikerjakan. Ini apabila di-create dengan teknologi, 10 itu sangat-sangat kecil. Dan ketika tim Anda juga bekerja sama seperti itu, 100 itu jadi sangat mudah, 1000 itu jadi lebih mudah lagi. Jadi Bapak Ibu semua, aplikasi ini sangat canggih, aplikasi ini sangat-sangat mendukung VRS karena konsep database VRS sejalan, seirama, satu konsep dengan apa yang ada dimiliki oleh teknologi yang malam ini sebagai pendukung dari bisnis ini.